Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat karunia yang telah Beliau hadiahkan kepada kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semakin menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan materi yang saya sampaikan pada kemarin malam, khususnya berkaitan dengan mata rantai kenabian yang telah diabadikan di dalam Al-Quran dan contoh kasus yang baru saja kita dapatkan dari ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 183. Di situ secara gamblang Allah memberikan informasi bahwa mengenai puasa itu merupakan tradisi kenabian dalam mata rantai risalah kenabian. Dan ayatnya tegas. Kemarin kita sudah bahas, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi itu merupakan sebuah informasi yang sangat akurat, apalagi berdasarkan data yang kemarin saya jabarkan melalui the Dead Sea Scrolls, terutama yang merujuk pada Sefer Yeremiyahu. Ternyata pada bulan yang ke-9 merupakan bulan suci, dan pada bulan itu ummah dalam mata rantai kenabian diperintahkan untuk menjalankan puasa itu. Nah, ayat yang sekarang kita coba untuk bahas berkaitan dengan informasi utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan mengenai risalah yang terakhir ini, ternyata memang benar-benar ada mata rantai itu. Dan ayat yang terakhir yang saya sebutkan tadi, salah satu ciri dari orang yang beriman merujuk pada makna muttaqin,
yakni walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yakni beriman atas apa yang diturunkan kepadamu dan sekaligus beriman atas apa yang diturunkan sebelum kamu. Ini merujuk pada mata rantai risalah kenabian itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, saudara-saudara, Islam itu betul-betul merupakan ajaran, kalau dalam bahasa kita menyebut sebagai agama, yang memang tampil secara soft. Kenapa saya katakan Islam itu sebagai risalah agama yang tampil secara soft? Karena memang Islam itu datang dalam rangka untuk membuktikan bahwa Islam ini menjadi penyempurna, menjadi semacam stempel dari mata rantai ajaran-ajaran sebelumnya. Dan itu bukan hanya bicara mengenai ajaran, tapi kitab suci pun termaktub dalam ungkapan apa yang telah diwahyukan kepadamu dan apa yang telah diwahyukan sebelum kamu. Sehingga tidak salah bila saudara-saudara dalam bahasa ringkas saya mengatakan Al-Quran itu sesuatu yang unik sebagai sebuah kitab suci. Karena di dalamnya selain disebutkan nama kitab Al-Quran, tetapi juga disebutkan nama kitab-kitab sebelum Al-Quran. Coba kalau kita tanya pada agama-agama lain, jarang sekali mengandung informasi seakurat ini. Justru itu hanya tampil dalam risalah yang kita sebut sebagai pewahyuan terakhir, hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada bulan yang suci supaya kita menjadi manusia yang suci, tazkiyatun nafas, karena di dalamnya turun kitab yang amat suci. Dan itulah Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada muncul nama kitab-kitab suci. Contoh yang sederhana, disebutkan nama kitab Taurat, disebutkan nama kitab Zabur, disebutkan nama kitab Injil. Itu salah satu bukti bahwa ada ungkapan soft dalam Al-Quran yang mengikatkan mata rantai risalah terakhir dengan pewahyuan sebelumnya. Ini nggak main-main pernyataan Allah kalau sudah berkata begitu. Sehingga tidak salah kalau sekarang ini kita hidup di berbagai komunitas, kita bukan menjadi komunitas yang terasing. Islam datang itu bukan untuk meniadakan, tapi justru untuk menyempurnakan. Itulah tampilan soft dari Islam itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, kalau di dalam Al-Quran ada ungkapan Taurah, ternyata ungkapan Taurah itu semua para ulama klasik kita, misalnya kalau kita baca tulisan dari Al-Imam Jalaluddin Asyuti, tentu saja ada yang akrab dengan tulisan beliau, yakni Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu adalah kitab yang amat muktabar berkaitan dengan bagaimana salah satu cara mempelajari Al-Quran, terutama dari redaksi-redaksi yang termaktub di dalam Al-Quran dan diinformasikan secara akurat oleh ulama kita terdahulu. Dan itu menjadi rujukan utama dari berbagai macam tafsir. Salah satunya berkaitan dengan istilah Taurah, itu ternyata beliau mengatakan itu berasal bukan asli Arab, tetapi berasal dari bahasa Ibrani yang diarabkan. Dan masih banyak yang lain. Sehingga kalau kita kembali pada akar dari kata Torah dari bahasa Ibrani, akan betul-betul kita bisa dapatkan informasi itu secara detail. Ternyata istilah Torah yang Arabnya menjadi Taurah itu menunjuk pada bendanya, Torah. Sedangkan pengajarnya, orang yang mengajar Torah itu disebut more. Sedangkan tindakan mengajar itu disebut yara. Sedangkan sifat dari Torah itu adalah or. Or itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab sama dengan nur. Sehingga tidak salah bila dalam Al-Quran sendiri Taurah dikaitkan dengan hudan wa nur. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat Quran itu terasing dari mata rantai risalah sebelumnya. Meskipun
Quran menyatakan bahwa ada penghargaan penyebutan nama Torah, tapi bukan berarti Torah itu dianggap sebagai benar-benar asli sebagaimana diturunkan. Ada tangan-tangan kotor yang telah mencampurinya, sehingga dikritik di dalam Al-Quran. Tapi kritiknya itu kritik yang proporsional. Artinya, tidak seluruhnya ditolak dan tidak seluruhnya dibenarkan. Sehingga Quran menyebutkan yuharrifuna amma wadhi'ihi. Mereka telah mengganti-ganti itu menurut hawa nafsu mereka sendiri. Jadi, sebagai sumber asal dari mana itu diturunkan, diakui oleh Al-Quran. Dengan ungkapan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kemudian ada lanjutannya. Sebagaimana telah diturunkan sebelum kamu. Jadi ini betul-betul luar biasa Al-Quran kalau kita bahas dari sisi akademik ini. Jadi saudara-saudara, ini baru bicara mengenai Torah. Belum lagi bicara mengenai Zabur. Belum lagi bicara mengenai Weda. Mungkin kita asing juga ya. Apa itu Weda? Sedangkan kita tahu Weda itu kitab suci agama Hindu. Belum lagi bicara mengenai Buddha. Saya kalau nanti suatu saat saya akan berikan data-datanya pada pertemuan yang berikutnya. Ada penyebutan nama kitab suci di dalam Al-Quran secara gamblang, sekaligus disebutkan nama nabinya secara gamblang. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran. Disebutkan nama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ada di dalam Al-Quran. Dan sekaligus disebutkan ayat-ayat kutipannya dalam Al-Quran itu. Disebutkan. Kalau misalnya ingin tahu, misalnya saya anggap kita mungkin hafal juga ayatnya. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Itu kalau tidak salah tercantum dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 105. Dari ayat itu memberikan kesan kepada kita. Allah bersumpah dengan sebenar-benarnya. Walaqad, dan sesungguhnya, benar-benar kalimat sumpah. Telah disebutkan di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Apa yang tertulis di situ? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Dari ayat itu kesannya memberikan pemahaman kepada kita. Ayat ini adalah ayat Al-Quran. Itu poin yang pertama. Karena tercantum dalam surah Al-Anbiya. Tetapi kesan yang kedua, ayat ini telah termaktub di dalam kitab Torah. Maksudnya termaktub dalam kitab Zabur. Nah, kalau kitab Zabur berarti kitab yang turun sebelumnya. Kalau turun sebelumnya diterima oleh siapa? Diterima oleh Nabi Daud. Nah, persoalannya apakah ayat itu sampai sekarang tercantum dalam kitab Zabur itu? Ternyata saudara-saudara, kitab itu masih ada. Tapi mereka tidak menyebutnya Zabur, menyebutnya Mizmor atau Mazmur. Kalau saudara kita yang Kristen di Indonesia menyebutnya Mazmur. Bahasa Ibraninya Mizmor. Apa yang tertulis di situ? Dalam Mazmur pasal 29-37 itu disebutkan begini. Shadiqim يرث أرات ويسكن لعت عليها صديقين يرث أرات ويسكن لعت عليها صديقين. Itu kalau diarabkan as-sadiqin. Apa itu as-sadiqin? Orang-orang yang benar. Yerithu, mereka mewarisi. Eretz, Arabnya al-ard, mewarisi bumi. وَيِسْكَنُوا لَعَتْ عَلَيْهَا, dan mereka tinggal di bumi itu. Jadi ayat ini masih ada. Dan sampai hari ini kitab Mazmur itu juga bagian dari The Dead Sea Scrolls itu. Gulungan-gulungan naskah laut mati. Jadi padahal kemarin kita bahas. Kitab Yeremia juga bagian dari The Dead Sea Scroll. Kitab Mazmur juga bagian dari The Dead Sea Scroll. Inilah keajaiban Al-Quran. Jadi sekali lagi, ini informasi yang harus kita berikan kepada siapapun,
bahwa Al-Quran itu datang bukan sebagai kitab suci yang asing, tetapi menghubungkan dengan mata rantai kitab-kitab suci sebelumnya. Sehingga disimpulkan tidak ada kitab suci di muka bumi ini yang asalnya diturunkan oleh Tuhan yang lain. Ingat, itu yang menjadi catatan. Tidak ada kitab suci dimanapun di muka bumi ini yang diturunkan oleh Tuhan lain. Taurat diturunkan oleh Tuhan yang sama, sebagaimana Quran diturunkan oleh Tuhan yang sama. Zabur diturunkan oleh Tuhan yang sama. Injil diturunkan oleh Tuhan yang sama. Tuhan yang satu, ilah yang satu, Tuhan yang satu. Cuma catatannya, mereka telah mengganti-ganti itu. Jadi asalnya sama, tetapi hasil akhirnya sekarang tidak sama. Jadi itulah Al-Quran. Sehingga kalau disimpulkan begini, asal-usul agama itu sama, tapi tidak semua agama sama. Jadi kalau mengatakan agama semua sama, ini ekstrim kiri. Ada kan yang mengatakan agama semua sama, ini yang liberal kayak begitu, nah itu harus ditolak. Kalau agama semua sama, itu harus ditolak. Agama semua sama masuk surga, karena semua esensinya sama, nah itu nggak benar. Tapi kalau ada juga yang mengatakan semua agama ini yang berdasar pada kitab suci masing-masing, kitab suci itu diturunkan oleh Tuhan yang beda. Nah ini juga salah. Ini sama-sama ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Yang benar adalah asal-usul semua agama sama. Tapi bukan berarti semua agama sama. Kitab sucinya diturunkan oleh Tuhan yang sama. Quran datang untuk membenarkan kalau sudah benar, tapi mengoreksi kalau sudah diselewengkan. Itulah hakikatnya Quran. Sehingga tidak salah mata rantai agama-agama yang berpatokan pada kitab-kitab suci itu, kita dalam Al-Quran diinformasikan mereka itu disebut sebagai ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Ini perkataan yang soft lagi. Ahl itu arti harfiahnya keluarga. Tapi dikaitkan dengan kitab suci. Karena memang berasal dari satu keluarga yang sama. Ibaratnya bapaknya sama, ibunya sama, punya anak-anak yang berbeda, anak yang sulung, anak yang bungsu, anak yang pertengahan bisa berbeda-beda karakternya. Tapi DNA-nya sama, karena asal-usulnya sama. Itulah Al-Quran. Jadi aneh ini Al-Quran tuh. Jadi sekaligus memberikan penegasan mata rantai, sehingga tidak salah bila kemarin kita bahas mengenai puasa itu tercantum juga bagi umat sebelum kita. Makanya sekarang di Indonesia kita kan mengenal ada istilah misalnya yang Jawa. Ini kebanyakan Jawa nggak? Saya ambil contoh yang Jawa. Kalau saya Sunda nggak begitu tahu saya. Di Jawa itu ada istilah poso dan ada istilah siam. Betul nggak? Nah, kalau istilah poso, kenapa mereka menyebut istilah poso? Apakah itu tiba-tiba muncul istilah itu? Tidak. Bahkan terjemahan Indonesia, terjemahan Jawa, Quran terjemahan bahasa Jawa, istilah poso masih dipakai. Ternyata itu berasal dari istilah upasa, dari bahasa Sanskrit. Kalau bahasa Sanskrit berarti itu merujuk pada kitab Weda. Dan mereka menggunakan istilah upasa. Tapi karena orang Jawa kemudian mengalami jawanisasi, istilah upasa itu bergeser pelafalannya menjadi poso. Artinya mencegah dari makan dan minum, tapi sekaligus mencegah dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Itu arti makna dari upasa dan poso. Tapi itu level untuk bahasa Jawa ngoko. Tapi untuk level bahasa Jawa kromo inggil tidak pakai istilah poso, tapi pakai istilah siam. Kenapa kok istilah siam dipakai? Maknanya sama dengan poso. Ini menunjukkan bahwa ada kearifan dalam strategi dakwah di kalangan masyarakat Jawa khususnya. Kalau berkaitan dengan yang lama-lama, itu dari tradisi Hindu. Kalau berkaitan dengan tradisi keislaman, itu mengadopsi dari Arabnya. Di sini level itu berhubungan. Jadi tidak menghilangkan secara total, tapi diadopsi, tapi untuk level nguku. Sedangkan untuk Islamnya ngambil dari dimasukkan dalam konteks kromo inggil.
Makanya kalau kita ngomong sama orang, panjenengan sampun siam, kan begitu. Nggak mungkin mengatakan panjenengan sampun poso, itu kayak kasar gitu bahasa kita ya. Tapi kalau kita ngomong bahasa nguku, wis poso ta, kan begitu. Ini menunjukkan ada karakter penggunaan dua istilah itu. Jadi sekali lagi, itu salah satu contoh mata rantai berkaitan dengan puasa dalam kitab-kitab suci. Quran lebih dari itu. Bicara dalam hal macam-macam berkaitan dengan mata rantai apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Sehingga kadang-kadang saya juga protes di kalangan IAIN juga, UIN maksud saya. Di UIN itu ada tradisi ini agama bumi, ini agama langit. Tahu ya maksud saya? Ada agama ardi dan agama samawi. Ini problem istilah itu sebetulnya. Kenapa saya dikatakan problem? Pertanyaannya, apakah ada memang agama samawi yang dibedakan dengan agama ardi? Kalau agama ardi itu berarti agama bumi, diciptakan oleh manusia. Bukan diciptakan oleh Tuhan. Tapi kalau agama samawi itu berasal dari Tuhan. Dan itu konklusinya kalau dari Tuhan yang disebut agama samawi itu hanya merujuk pada Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya kan? Definisinya itu. Sedangkan agama ardi itu merujuk pada Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk Tao, termasuk Shinto, termasuk apa lagi? Yes, pokoknya yang bukan 3 tadi itu. Dikategorikan begitu. Persoalannya itu menjadi krusial ketika kita bertanya begini. Kalau agama samawi dan Kristen masuk dalam level itu, bukankah kekristenan sudah menyimpang dari Al-Quran? Dan dikritik. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Dikritik oleh Quran. Tapi kenapa kok masuk level dari kategori agama samawi? Sementara agama Hindu dikategorikan sebagai agama ardi karena dianggap menyimpang. Ini dasarnya seperti apa untuk kategori seperti itu? Padahal kalau kita jumpai di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat suci Weda termaktub di dalam Al-Quran. Ada yang pernah tahu kalau ada ayat suci Weda termaktub dalam Al-Quran? Kalau nama kitab suci Weda dalam Al-Quran kita nggak pernah dengar. Kalau nabinya yang menerima kitab-kitab Weda kita nggak pernah dengar. Quran nggak menyebutkan. Tapi anehnya ayat-ayat suci Weda ada di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya misalnya, Malakaini bibabila Haruta wa Marut itu ada dalam Al-Quran. Ternyata istilah Harut, Marut itu berasal dari bahasa Sanskrit. Dan sampai hari ini istilah Marut, Harut itu termaktub dalam kitab Rig Weda. Tapi mereka tidak menyebutnya malaikat, tapi menyebutnya Dev Harut. Haruta, Dev Maruta. Quran menyebutnya malaikat. Kalau kita tanya kepada kaum Hindu, apa itu Dev? Dev itu artinya cahaya. Dan Dev bukan sebagai pencipta, tapi yang disebut pencipta adalah Mahadev, Sang Maha yang disebut Maha Cahaya itu. Tapi kalau Dev itu yang dicipta. Jadi malaikat Dev Harut itu diciptakan. Dev Harut Marut diciptakan. Nah, kalau kita tanya kepada kaum muslimin, malaikat itu diciptakan dari apa? Hadis menjelaskan dari cahaya. Inilah konfirmasi sebetulnya. Mata rantainya kelihatan. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Hindu? Mereka menyembah malaikat. Nah, ini kan sama dengan tradisi pra-Islam, orang-orang Arab menyembah malaikat. Tapi hakikat malaikat itu ada. Cuma masalahnya ada penyimpangannya di situ. Nah, ini kategorinya ayatnya ada di dalam Al-Quran. Lebih aneh lagi saudara-saudara. Di dalam ayat Quran ada ayat yang artinya begini. Teks Arabnya. Wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wabtighaukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah,
Dia ciptakan malam hari untuk istirahat bagi kalian, dan dia ciptakan siang hari untuk bekerja, berkarya bagi makhluk hidup. Ternyata ayat ini ada di dalam kitab yang namanya Manawa Dharma Sastra. Apa itu Manawa Dharma Sastra? Kitab suci yang diterima oleh Manu. Maka kitab sucinya disebut Manawa Dharma Sastra. Siapa itu Manu? Kalau kita tanya sama orang Hindu, Manu itu adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke dalam bahtera besar itu, dia akan selamat. Tapi yang tidak mau naik ke dalam bahtera besar Manu, mereka akan tenggelam dalam samudra yang luas. Kalau itu kemudian kita proyeksikan kepada kita, kita langsung ingat, oh itu seperti Nuh dalam bahasa Quran. Tapi kalau orang Kristen maupun orang Yahudi langsung nyantolnya itu, oh ini kok seperti Noah. Makanya dalam band di Indonesia ada namanya band Noah, ya kan? Iya kan? Jadi Noah itu bahasa Hebrew sebetulnya, bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Nuh, bahasa Sanskritnya Manu. Dan dari kata Manu itu sendiri kita mengenal istilah man. Apa itu man? Manusia, human being dari akar kata yang sama. Sehingga kalau dari tradisi kebahasaannya kan kelihatan. Misalnya kata Indra dalam bahasa Sanskrit, dalam bahasa Inggris menjadi thunder. Istilah Pitar dalam bahasa Sanskrit, dalam bahasa Inggris menjadi father, pater bahasa Latinnya, vater dalam bahasa bahasa Belanda atau bahasa Jerman tuh, vater. Kemudian dalam bahasa Parsi menjadi father. Jadi ini menunjukkan ada mata rantai sebetulnya. Asalnya satu, kemudian bisa dilacak melalui Al-Quran. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Al-Quran itu lagi-lagi unik. Bahkan kalau dari sisi agama, Quran sendiri menyebutkan atau dikaji dari sisi saintifik, kelihatan itu. Bahwa Al-Quran itu tanzil 30 juz. Itu memang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ditujukan. Jadi Quran yang 30 juz ini kan kita harus paham Quran ini ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ayat-ayatnya turun sesuai dengan konteks kondisi sosial waktu itu. Satu ayat diturunkan, dua ayat diturunkan, ada peristiwa apa diturunkan sampai sempurna 30 juz. Tapi ketika tersusun dalam bentuk mushaf, Nabi memerintahkan ayat ini kamu tulis sebelum ayat ini dan setelah ayat ini. Sehingga tidak salah kalau kita tahu yang namanya ayat Quran yang turun pada masa yang paling awal, kita tahu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita lihat Al-Quran, itu terletak di bagian depan atau bagian belakang? Bagian belakang. Tapi kalau kita tanya, ayat yang paling akhir turun kepada Nabi kita, tanzil, kepada Nabi kita Muhammad SAW, ayatnya berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu kalau ditanya, ayat ini tercantum di bagian depan atau bagian belakang Al-Quran? Mereka jawab, oh bagian depan dalam surat Al-Ma'idah. Jadi antara tanzilnya dengan bentuk mushaf itu beda. Tapi ini adalah semua dari Nabi. Kenapa bisa begitu? Karena Quran disusun dalam bentuk mushaf ini bukan karena ijtihad ulama, tapi dari lisannya Nabi kita Muhammad SAW. Letakkan ayat ini setelah ayat ini, setelah surat ini, setelah surat ini, begitu. Jadi surat Al-Fatihah di bagian depan ya memang karena Nabi mengatakan begitu. Surat An-Nas di bagian belakang karena Nabi mengatakan begitu. Sehingga tidak salah bila Ustadz Lutfi itu bisa hafal 30 juz karena memang itu petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau misalnya itu dibolak-balik surah itu, kacau hasil akhirnya. Tahu maksudnya kacau ya? Hasilnya pasti nggak bisa dihafal karena dibolak-balik. Kalau misalnya saya mau ngetes Ustadz Lutfi misalnya, saya baca ayat gitu, langsung beliau bisa lanjutkan. Kenapa? Karena ada tertib surah dan ada tertib ayat. Itulah Al-Quran. Tanzilnya kepada Nabi begitu. Tapi ingat saudara-saudara, sebelum Quran turun 30 juz kepada Nabi kita Muhammad SAW, Quran itu ayat-ayatnya, serpihan-serpihan ayatnya sudah dititipkan ke dalam kitab-kitab sebelumnya. Bisa paham di sini maksudnya ya? Jadi serpihan, potongan-potongan ayat.
Quran sudah dititipkan kepada risalah nabi-nabi sebelumnya. Tidak salah bila kita menemukan potongan ayat Quran ada di dalam kitab Taurat. Potongan ayat Quran ada di dalam kitab Injil. Potongan ayat Quran ada dalam kitab Weda. Bahkan potongan ayat Quran ada dalam kitab Dhammapada agama Buddha. Apa buktinya? Besok nanti saya tunjukkan. Jadi kita ini semakin terkaget-kaget dengan baca Quran tuh. Kok bisa ya? Karena begini, ada grand design. Sebelum khataman nabiyyin istilahnya diturunkan di muka bumi. Ini dalam rangka penyiapan itu, ini nabi-nabi sebelumnya sudah mengamanahkan itu. Jadi bukan hanya potongan ayat Quran, nama nabi kita ini sebelum beliau diutus sudah tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya di Quran menegaskan wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya dia telah termaktub dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi Quran itu begitu saudara-saudara. Jadi tidak salah bila banyak orang yang agama A, agama Buddha, ketika membaca Quran tuh langsung kayak begini. Kok sepertinya saya pernah baca ya ayat itu di kitab saya. Gitu. Timbul kesan kayak begitu. Kok sepertinya ayat itu kalau diterjemahkan ke Indonesia seperti yang saya punya. Orang Hindu juga begitu. Kok ada malaikat Harut, malaikat Marut. Itu kan seperti apa yang tertulis dalam kitab saya. Begitu kesimpulannya. Padahal kita tahu kalau kita ditanya dalam konteks sejarah. Pernah nggak Nabi kita Muhammad SAW pernah datang ke India? Tidak ada data. Baik itu data historis maupun data mitologis. Tidak ada. Tidak ada informasi apapun. Baik dalam dokumen Islam maupun dalam dokumen agama Hindu. Nggak pernah ada informasi Nabi kita itu take a journey to India. Nggak ada. Nggak ada istilahnya beliau pernah tamasya ke tanah India. Nggak ada ceritanya. Apalagi ada ayat-ayat Dhammapada dalam Al-Quran. Bagaimana caranya dan bagaimana ceritanya Nabi kita pernah diskusi, dialog dengan kaum Buddhis. Nggak ada ceritanya. Kok bisa terjadi? Ini sesuatu yang aneh dalam Al-Quran, dalam makna positif ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kalau kita mau bergaul dengan umat agama lain, apalagi saya baru dapat info, ternyata di sini itu kalau dilahirkan tradisinya Shinto. Kalau waktu nikah tradisinya Kristen. Tapi kalau mau meninggal tradisinya Buddha, ya kan? Itu bisa jadi jembatan untuk mengabarkan Al-Quran kepada orang-orang di sini supaya kita bisa mendekatkan Quran kepada mereka karena memang tidak asing Quran itu. Tapi tentu saja harus menggunakan bahasa yang arif, bahasa yang bilisani kaumi, dengan bahasa kaumnya. Kita bisa ambil contoh sederhana saja. Kalau tidak keliru, di bahasa Jepang itu ada istilah daroma. Daroma atau daruma? Yang betul yang mana? Daroma atau daruma? Daruma ya. Kalau bahasa aslinya itu bukan itu. Bahasa aslinya dalam bahasa Sanskrit itu dharma. Dharma itu artinya kebenaran. Ketika itu masuk ke dalam bahasa Jepang menjadi daroma, karena bahasa Jepang itu mengharuskan adanya vokal dan konsonan, tidak bisa hanya konsonan saja. Maka dibunyikan lafal yang agak beda, menjadi daroma. Sebagaimana tidak bisa dilafalkan dengan huruf L bergeser menjadi R. Misalnya kata pensil menjadi bukan pensir. Tetap harus ada konsonan, tetap harus ada vokal, dan huruf L bergeser menjadi huruf R, pensiru. Itu merupakan sebuah kaidah linguistik. Hotel nggak bisa jadi hotel, hoteru. Itu fakta real. Dan Quran kalau misalnya, loh kenapa kok ada pergeseran? Misalnya kata Taurah dalam Quran, kan aslinya Torah. Ya memang betul kalau Quran bahasa Arab ngikuti kata Torah, itu lidah Arab susah melafalkannya. Maka harus ada pergeseran menjadi Taurah. Jadi itu fakta real saja.
Jadi Quran itu kalau dikaji dari sisi linguistik, waduh, banyak hal yang kita bisa bahas tuh. Cuma masalahnya itu memang agak berat. Cuma ya harus dilatih. Karena memang Quran ini bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi juga untuk bangsa Ajam. Kalau Ajam melingkupi semua bangsa. Bahkan penelitian yang ditulis oleh Alit dalam bukunya Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu ada istilah ini dari bahasa Parsi, istilah ini dari bahasa Arab, istilah ini dari bahasa Koptik, dan lain sebagainya. Coba lihat karakter nabi-nabi. Adakah sahabat-sahabat nabi-nabi itu berasal dari luar bangsanya? Tidak ada, kecuali hanya yang terakhir. Nabi kita Muhammad SAW, murid beliau yang disebut generasi sahabat itu dari berbagai bangsa. Salman Al-Farisi, Salman dari Persia. Bahasa apa itu? Bahasa Parsi. Kitab sucinya apa orang Parsi? Zen Avesta. Dan itu agamanya disebut agama Zoroaster. Kemudian selain Salman Al-Farisi ada Abdullah bin Salam. Hadis beliau termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari. Nama asli beliau adalah Avadiyah bin Salum. Diarabkan menjadi Abdullah bin Salam. Beliau seorang rabi Yahudi, orang Yahudi mengenal Torah. Dia tahu Nabi kita Muhammad termaktub dalam kitab Torah dari Abdullah bin Salam. Coba, ini dari etnis Israeli. Kemudian ada lagi yang dari Koptik. Dari Ethiopia. Yang adzan tuh makanya disebut Bilal. Karena memang dia berasal dari Ethiopia. Sudah tiga bangsa ini. Belum lagi yang dari Arab. Arab pun macam-macam. Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar dari Bani Taim. Khalifah Umar dari Bani Adi. Khalifah ketiga Utsman dari Bani Umayyah. Beda klan, beda suku ini. Khalifah keempat dari Bani Hashim. Beda suku lagi. Belum lagi yang non-Quraisy. Nah, coba. Jadi Nabi kita ini luar biasa, maka tidak salah bila dia diutus sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saudara-saudara, kewajiban kita untuk mengabarkan Quran ini kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya pada satu bangsa, tapi bangsa-bangsa. Tapi tentu saja kita harus punya yang namanya strategi dakwah. Nah, saya nggak tahu, sudah ada pengajaran enggak perlunya yang namanya strategi dakwah. Saya waktu di Bali, saya nggak mungkin pakai pakaian kayak begini. Sebab kalau saya pakaian begini, mereka sudah alergi sejak awal. Saya pakai pakaian apa yang bagi mereka familiar, tetapi tidak menyalahi syariat. Dan ketika saya mau mengabarkan Al-Quran, saya tidak mengutip langsung dari teks Arabnya. Sebab kalau saya mengutip Arabnya, teks langsung dari Arabnya, mereka akan terjadi namanya cultural shock. Ada mau jaga jarak, penolakan. Supaya tidak menolak, saya pakai terjemahan Quran yang terjemahan bahasa Hindi. Kalau bahasa Hindi itu hurufnya pakai huruf Devanagari. Namanya saja huruf Devanagari. Dan yang menerbitkan itu Dar As-Salam, terbitan Saudi Arabia. Hurufnya disebut huruf Devanagari. Tahu ya huruf Devanagari? Yang di teks Mahabharata itu. Yada hidar masya itu loh. Kan ada itu teksnya. Nah, hurufnya pakai huruf begituan. Nah, kalau saya baca teks terjemahannya, mereka itu tidak merasa asing. Dari situ kemudian timbul pertanyaan, itu dari kitab apa? Saya katakan, ini adalah saudara kembar kitab suci Weda. Dalam aksara suci Weda, dalam bahasa suci Weda. Dari bahasa itu, tidak ada gap antara saya dengan mereka. Coba kalau saya pakai teks bahasa Arab langsung, terjadi penolakan. Nah, tentu saja kita juga bisa gunakan itu di sini. Bagaimana supaya Islam itu tidak terjadi penolakan, gimana caranya? Harus memiliki yang namanya strategi dakwah. Nah, bisa pakai jalur kultur, bisa pakai jalur bahasa, bisa pakai jalur apapun. Nah, ini perlu ada orang-orang yang komitmen di bidang itu. Di sini sudah ada model kayak gitu? Belum? Belum ditata. Nah, itu perlu penataan. Jadi sekali lagi, Quran itu kenapa diterjemahkan oleh lembaga yang sangat otoritas di Saudi Arabia dalam berbagai macam bahasa. Bukan hanya bahasa Inggris, bukan hanya dalam bahasa Perancis, tapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa suci umat agama lain.
Orang Buddha itu bahasa sucinya bahasa Pali, bahasa Sanskrit. Itu Quran diterjemahkan ke dalam bahasa itu. Bahasa sucinya orang Kristen itu bahasa Greek, bahasa Yunani. Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi Quran sudah melampaui batas ruang dan bahasa. Jadi sekali lagi, itu kewajiban kita. Maka tidak salah bila saya kebetulan di rumah itu punya koleksi Quran dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa. Tulisannya itu Hono Coroko. Tahu Hono Coroko ya? Tulisan Hono Coroko yang ya kayak gitulah. Kanji Jowo. Kanji Jowo istilahnya. Itu diterbitkan tahun 1930, tapi sayang saya nggak punya 30 juz, saya punya sampai 21, juz 21. Dan itu pun saya nyarinya susah, saya nyarinya itu di toko buku second tuh. Toko buku lawakan kalau bahasa di Indonesia. Nyari di Jogja, nyari di Solo, nyari di Malang, nyari di Jakarta. Tapi ya gitu dengan harga yang tidak bisa dihitung. Tapi memang disitulah keunikannya. Dan tahun terbitnya tahun 1930. Yang menerbitkan unik saya baca itu dalam huruf Hono Corokanya. Dipun anganggit dening Muhammad Amin bin Ngabdul Aziz. Jadi bukan bin Abdul Aziz, tapi Ngabdul tulisannya. Ngabdul Aziz. Paguyuban agami Paguyuban Muhammadiyah ing Surakarta Hadiningrat. Tahun 1930. Mungkin nanti saya akan tunjukkan slide-nya pada saat tablik akbar. Ada teks Hono Corokonya. Itu kenapa kok Muhammadiyah sudah begitu tahun 1930? Karena memang Quran itu bukan hanya untuk komunitas tertentu, tapi untuk semua, termasuk orang Jawa. Waktu itu akrab sekali dengan huruf Hono Coroko. Dan di situ ada message sebetulnya. Message-nya itu dua. Orang yang belajar culture Jawa, kultur Jawa, bahasa Jawa, mesti ngerti Quran. Tapi sebaliknya juga begitu. Orang yang mengajarkan agama Islam mesti ngerti culture Jawa. Tapi sekarang kan tidak. Kalau kita tanya, ada yang kemarin, mungkin Ustadz Lutfi mungkin bisa jawab itu. Orang yang ngajar bahasa Jawa, kalau ditanya, ngerti agama Islam secara sepenuhnya enggak? Belum tentu. Meskipun bisa tahu huruf Jawa, bahasa Jawa, tapi nggak ngerti agama. Sebaliknya, yang sudah jadi ustadz atau yang belajar agama Islam, tapi nggak ngerti kultur Jawa. Terjadi apa namanya? Gap. Nah, jangan sampai itu terjadi di sini. Itu harus bisa menyatu, karena agama itu teori sebetulnya. Teori dari langit, teori samawi. Itu nggak akan bisa menjadi benar-benar real kalau nggak diimplementasikan dalam bentuk kultur budaya. Dan itulah yang sebabnya kita lakukan sekarang itu. Makanya tidak ada sesuatu yang sifatnya alergi diadopsi oleh kita. Kemudian yang kalau sudah semakin gamblang, oh berarti sudah paham betul. Mudah-mudahan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.